Halo, berjumpa kembali di podcast Mal, podcast yang membahas mengenai kajian-kajian sosiologi dan permasalahan sosial lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai serial tokoh sosiologi yang keempat, yaitu Karl Marx. Setelah sebelumnya kita sudah membahas Auguste Comte, kemudian Emil Durkheim, dan Max Weber, sekarang kita akan membahas mengenai Karl Marx. Salah satu tokoh sosiologi yang sangat terkenal dan menjadi pembicaraan banyak orang. Karl Marx adalah salah seorang tokoh sosiologi yang berasal dari Jerman. Karl Marx ini sangat terkenal di Eropa, bahkan di dunia. Ajaran-ajaran Karl Marx kemudian dikenal dengan istilah Marxisme, ya. Marxisme ini menjadi sebuah ajaran yang menyebar ke seluruh dunia dan mempengaruhi perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Karl Marx ini terkenal dengan pandangan kritis terhadap masyarakat, ya. Makanya Karl Marx ini dianggap sebagai penggagas awal dari teori sosial kritis. Karl Marx ini kemudian nanti teori-teori Karl Marx yang kemudian disebut teori Marxis ini kemudian berkembang di Eropa dan ke seluruh dunia dan kemudian dikenal sebagai Marxisme, yang ini merupakan landasan bagi munculnya ideologi sosialisme dan komunisme, ya, sehingga Karl Marx ini kemudian dianggap sebagai bapak sosiologi dan komunisme dunia, ya, karena Marx ini sangat menentang sekali dan sangat mengkritik sistem kapitalisme yang berkembang di Eropa pada saat itu, ya. Maka Karl Marx ini mempunyai beberapa teori. Kali ini kita akan membahas teori-teori dari Karl Marx. Ada dua teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori kelas. Karl Marx mempunyai teori yang kemudian dinamakan sebagai teori kelas. Marx mengatakan bahwa dalam masyarakat kapitalis akan muncul dua kelas sosial, yaitu satu kelas borjuis, yaitu kelas pemilik modal dan alat produksi, dan yang kedua adalah kelas proletar, yaitu kelas buruh dan rakyat jelata. Menurut Marx, masyarakat kapitalis itu sangat didominasi oleh dua kelas ini, ya, di mana kaum borjuis kemudian mengendalikan masyarakat, sementara kaum proletar menjadi kelas yang diperas atau menjadi kelas yang dipekerjakan oleh kelas borjuis. Maka terkenalah teori kelas menurut Karl Marx. Nah, teori yang kedua adalah teori konflik. Karl Marx selain punya teori kelas juga ada teori konflik. Karl Marx mengatakan bahwa dalam masyarakat itu pasti akan terjadi konflik. Nah, konflik bagi Marx ini bukan konflik yang dalam nada yang negatif, tapi dianggap sebagai kondisi yang positif, kata Karl Marx, ya. Menurut Marx, konflik itu pasti akan selalu terjadi, terutama dalam masyarakat kapitalis, karena pada saat masyarakat dalam sistem kapitalis akan ada dua kelas tadi yang ada di dalam teori kelas, ya, ada kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, kelas borjuis dan kelas proletar itu akan selalu terjadi berbenturan karena perbedaan kepentingan, gitu. Nah, konflik ini menurut Marx penting untuk melakukan perubahan. Jadi berdasarkan teori konfliknya Marx, akan terjadi konflik antara kelas borjuis dan kelas proletar, dan menurut Marx itu adalah suatu tindakan yang penting yang harus dilakukan oleh kelas proletar untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Untuk mengalahkan kelas borjuis dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Nah, itu makanya kemudian Karl Marx sangat terkenal dengan teori sosialisme, gitu, ya. Ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas, sama rata dan sama rasa. Nah, itu teori konfliknya Karl Marx. Nah, Karl Marx sendiri kemudian menjadi salah satu tokoh yang sangat dibenci oleh orang-orang yang percaya pada sistem kapitalisme. Tapi Marx juga sangat dipuja oleh kalangan masyarakat yang kemudian kagum pada gagasan-gagasan sosialismenya. Nah, Karl Marx itu punya imajinasi, gitu, ya, punya prediksi bahwa suatu saat kelas borjuis itu atau sistem kapitalisme itu akan mati dengan sendirinya. Walaupun kenyataannya pada saat ini
justru kapitalisme semakin tumbuh gitu ya, karena kapitalisme mampu beradaptasi, mampu melakukan perubahan. Nah, tapi walaupun bagaimanapun Karl Marx ini menjadi salah satu tokoh yang penting dalam kajian-kajian sosiologi. Karena apa? Marx inilah yang kemudian menjadi fondasi munculnya teori-teori sosial kritis. Nah, gitu, ya. Oke, saya pikir itu penjelasan tentang Karl Marx. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan untuk mempelajari lebih lanjut di buku-buku referensi yang lain ya. Terima kasih, kita bertemu kembali di kajian sosiologi di podcast Mal berikutnya. Terima kasih.